Surat, sebuah cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono. Tolong sampaikan kepada Seno bahwa suratnya sudah kuterima, lengkap dengan potongan langit yang diselipkan dengan sangat hati-hati di lipatan kertas suratnya yang berwarna merah jambu. Menakjubkan, langit itu maksudku. Dan warna surat itu mengingatkanku pada masa remajaku ketika kami suka menghubung-hubungkan warna dengan maksud tertentu yang disembunyikan di balik surat itu. Sepotong langit, serpihan mega yang mengambang, sedikit ujung bukit yang kena gunting, dan beberapa ekor burung yang kebetulan melintas dan tidak bisa menghindarkan diri dari guntingnya itu. Sambil terus melihat lembaran potongan langit itu, aku melongok ke jendela dan kusaksikan sungguh bahwa langit di luar sana masih tetap seperti biasa, utuh, lengkap dengan warna putihnya, sempurna dengan warna kebiruannya, dan sesekali dilintasi juga oleh beberapa ekor burung, entah apa namanya. Aku hampir tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan langitnya setelah sebagian digunting untuk diselipkan dalam surat yang dikirimkannya kepadaku ini. Aku membayangkan rasa sakit yang tak ada batasnya yang telah menimpa langit itu, sementara sebagian pesonanya diambil hanya untuk menyiratkan cintanya padaku. Aku masih perawan, namun sering mendengar dari ibu betapa sakitnya ketika melahirkanku. Itulah yang kubayangkan dirasakan langitnya ketika dimanfaatkannya untuk melahirkan cintanya kepadaku. Katakan padanya, apa begitu perlu menggunting seserpih langit itu kalau sekedar untuk membujuk, katakanlah memaksa, seorang gadis seperti aku ini agar yakin bahwa cintanya seperti langit itu. Langitnya pasti menderita, tidak seperti langit di sini yang utuh, dan entah sampai kapan tak habis-habisnya memandang dengan penuh kebahagiaan segala tindakan kita. Tolong tanyakan padanya, apakah langit itu merintih dan mengeluarkan darah ketika diguntingnya? Apakah langit itu kejang-kejang karena menahan sakit yang tak ada batasnya? Apakah langit itu mengeras, menahan air mata? Aku tidak berani membayangkan penderitaannya. Tolong sampaikan pada Seno bahwa aku sudah menghayati cintanya tanpa potongan langit itu pun. Sudah. Hanya saja, aku harus menghancurkan seserpih langitnya itu agar tidak memburu-buru bayanganku tentangnya. Tapi apakah itu sopan? Apakah itu tidak berarti mengkhianati cintanya padaku? Aku bingung, tapi bagaimanapun aku harus segera membakarnya bersama suratnya yang berwarna merah jambu itu. Aku tidak tahan lagi membayangkan rasa sakit langit itu. Malam ini, ku bawa surat dan gambar itu ke pekarangan sebelah. Tak ada seorang pun saksi. Ku robek-robek surat itu. Ku nyalakan korek api, tetapi kemudian aku jadi ragu-ragu. Ku kumpulkan kembali robekan-robekan surat dan gambar itu. Ku susun seperti teka-teki potongan gambar, lalu ku perhatikan. Dan seketika rasa sakitku bergolak seperti apa yang kubayangkan tentang langitnya itu. Aku harus tabah, harus, tak ada pilihan lain. Harus membakar surat itu agar langitnya yang indah itu kembali seperti sedia kala. Maka aku nyalakan korek api itu lagi. Nyala apinya seperti biang lala. Merah, oranye, kuning, biru, hijau, indigo,
tidak melengkung tapi membumbung ke atas. Tetapi tiba-tiba saja aku merasa telah menjadi pengkhianat, telah memusnahkan cinta, keindahan, harapan, dan masa depan. Telah menjadi manusia yang seburuk-buruknya di dunia, yang sejahat-jahatnya, yang entah apa. Aku tiba-tiba berharap agar dari asap itu muncul bayangannya bagaikan burung punik yang dengan perkasa melesat dari kobaran api. Aku satukan jari-jari tanganku, ku tegadahkan kepalaku, ku tetap tajam langitku yang dulu itu juga, yang tidak pernah mengkhianati harapanku. Tetapi api itu tetap membumbung, semakin mirip yang lala, dan aku terus menunggu. Sampaikan kepada Seno bahwa aku akan terus menunggu kobaran itu sampai diriku menjelma asap, menyatu dengan biang lala itu, membumbung ke langit yang setia, yang tidak pernah meninggalkanku. 22 April 2000. Apabila cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumiro Aji Dharma menjadi surat dari Sukap untuk Alina yang dibalasnya di cerpen Jawaban Alina, maka cerpen surat karya Sapardi Djoko Damono ini seolah adalah cerita seorang perempuan setelah mendapatkan sepotong langit dari Seno, kekasihnya. Jika dibandingkan dengan cerpen Jawaban Alina, tentu keduanya berbeda. Jawaban Alina berbentuk surat yang ditujukan kepada Sukap, sedangkan cerpen surat hanya tanggapan kekasih Seno usai menerima sepotong langit dari lelaki itu. Hal ini ditegaskan oleh kalimat "tolong sampaikan pada Seno" yang diulang beberapa kali. Ini jelas menunjukkan bahwa tanggapan itu tidak langsung disampaikan pada Seno, sang pemberi surat. Keunikan cerpen ini jelas langsung ditemui dari paragraf pertama. Sapardi jelas memanfaatkan ketenaran cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumiro Aji Dharma. Jika cerpen karya Seno tersebut memilih Sukap, tokoh andalan Seno sebagai pengirim sepotong senja, maka Sapardi dalam cerpen ini bermain imajinasi apabila seorang Seno Gumiro Aji Dharma lah yang mengirimkan sepotong langit pada kekasihnya. Setelah membaca dapat diketahui jika cerpen surat ini tujuannya sama seperti Jawaban Alina, yakni menyatakan ketidaksukaan atas kiriman potongan langit tersebut. Namun, dalam permainan imajinasinya, Sapardi dapat mengemas bahasa yang disampaikan dengan lebih sopan dan tidak terlalu gamblang. Bagi orang yang sudah mengenal cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku, jelas cerita Sapardi yang satu ini sangat menarik dari paragraf pertama, sebab Sapardi seolah berimajinasi dengan bagaimana jika saya membayangkan surat ini ditulis Sapardi setelah ia selesai membaca cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku dan Jawaban Alina. Lantas kemudian Sapardi membayangkan bagaimana jika Seno Gumiro Aji Dharma lah yang mengirim potongan langit itu untuk kekasihnya. Secara umum, cerpen ini sangat menarik, terutama bagi yang menyelami karya-karya Seno. Namun, bagi yang tidak mengenal Seno, barangkali cerpen ini bisa melahirkan pertanyaan tersendiri di benak pembacanya.